to do my best to be a good example for everyone that's watching or supports me or gets inspired maybe. Kemenangan Indonesia atas Arab Saudi serta keberhasilan untuk sementara bercokol di posisi 3 klasemen grup C pada akhirnya benar-benar mampu menyita perhatian. Sejatinya seperti yang kita semua tahu, progres ini memang sudah sangat kelihatan ketika Indonesia tampil di Piala Asia lalu. Ya, di ajang tertinggi negara-negara Asia tersebut, Indonesia yang berstatus sebagai tim termuda dan diremehkan, nyatanya mampu menyita perhatian lewat permainan memukau serta fighting spirit tinggi, sampai akhirnya enggak ada yang menyangka kalau Indonesia mampu mencatatkan sejarah lolos pertama kalinya ke babak 16 besar. Pun begitu saat tampil di Piala Asia U23, status debutan dan tim termuda serta sempat dikerjai tuan rumah Qatar di match pertama, nyatanya nggak bikin mental pemain drop, malah yang ada semua bisa bangkit dan mencapai babak semifinal. Kemudian ingat saat di round kedua, gimana timnas diajar kanan kiri sama netizen gara-gara kalah 1-5 dari Irak dan cuman imbang 1-1 melawan Vina di 2 match pertama. Namun selanjutnya tim Garuda mampu bangkit dan bahkan lolos ke round ketiga. Nah, di round ketiga ini luar biasa banget. Perjalanan Garuda di 6 pertandingan yang udah dilakoni, sempat terpuruk 2 kali beruntun, namun akhirnya mampu bangkit dan untuk sementara mengunci posisi 3 di papan klasemen. Dan untuk saat ini, semua pemain timnas Indonesia telah kembali ke klub masing-masing. Bahkan beberapa dari mereka sudah langsung menjalani pertandingan seperti Rizky Ridho, Yaakob Sayuri, dan Yance Sayuri yang ibarat baru balik udah langsung tanding. Terkini pun Jenderal Lini Tengah Timnas Prof Tom Hai juga baru saja tampil sebagai starter bersama klubnya Almere City pada laga lanjutan Liga Belanda. Ya, meski sayangnya Almere City harus menyerah 0-3 saat bertandang ke markas Go Ahead Eagles pada laga pekan ke-13 Eredivisie, Tom Hai yang menjadi starter pada laga tersebut seakan tak berdaya mencegah timnya menderita 4 kekalahan beruntun termasuk terdepak dari Piala Belanda. Kendati bagian dari tim yang kalah, situs statistik Fotpop dan SofaScore kompak memberi Hai rating 7,0 pada laga tersebut, yang mana menjadi salah satu yang terbaik dari rekan-rekan setim lainnya. Menurut catatan, gelandang kebanggaan Indonesia tersebut bermain 77 menit dengan menuntaskan 25 operan dari 32, melakukan 54 sentuhan bola dan mengambil 4 sepak pojok. Selain itu, secara aspek bertahan, Tom Hai melakukan 3 sapuan bola, 9 aksi bertahan dan juga 4 intercept. Ya, hasil ini pun benar-benar membuat pelatih Almere City Hedwiges Maduro menyesalkan kekalahan besar tim asuhannya. Tom Hai juga sempat murka dengan kekalahan beruntun yang dialami timnya dan bahkan tanpa mencetak 1 pun gol. Tom yang merupakan pemain baru juga tak ragu untuk mempertanyakan keseriusan dan mentalitas tim. Ia marah karena Almere City tak bisa memperlihatkan keyakinannya untuk meraih kemenangan. Karena pengalaman saya mencoba untuk hadir secara vokal, tetapi saat ini saya mengalami kesulitan terbesar dengan sikap kami. Terlalu sedikit anak laki-laki yang berani berdiri dan menegaskan diri mereka sendiri. Itu yang menjadi perhatian. Ya, sebagai pemain yang berpengalaman di Liga Eropa, tentu Tom Hai tak ingin jika klub yang dibelanya terus mengalami tren buruk. Meski begitu, ex-SC Heerenveen tersebut mengaku bisa beradaptasi dengan baik di Almere City dan bertekad untuk menutup rasa heran akan timnya yang seperti tidak punya mental untuk keluar dari rentetan hasil buruk itu. Nah, daripada merasa kesal dengan keadaan timnya, Tom Hai mengungkapkan kekagumannya terhadap pidato Ketum PSSI Pak Erick Thohir usai skuad Garuda ditekuk lutut Jepang beberapa waktu lalu. Pidato Pak Erick yang menurut Tom menyentuh hati seluruh anggota tim itu dinilai merupakan sebuah keberanian dan kejujuran seorang pemimpin dalam menyampaikan pesan serta menunjukkan dedikasi luar biasa terhadap kemajuan sepak bola Indonesia.
Karena ini pula pemain berusia 29 tahun tersebut merasa bahwa para pemain timnas semakin terlanjut semangatnya hingga akhirnya bisa tampil terengginas dan menumbangkan Arab di laga selanjutnya. Dan melihat bagaimana Pak Erik, timnya dan pastinya ia sendiri yang memiliki tekad untuk mewujudkan mimpi lolos ke Piala Dunia, Tom juga menegaskan komitmennya terhadap proyek pengembangan sepak bola tanah air dengan siap berdedikasi untuk jangka panjang ke depan. Ya, patut diakui bahwa kemenangan Garuda atas Arab kemarin memang tak terlepas dari pidato emosional yang disampaikan Pak Erick Thohir selaku Ketua Umum Federasi Sepak Bola Tanah Air. Upaya dalam memajukan sepak bola Indonesia yang utamanya dilakukan pada timnas ini memang benar-benar tak main-main dimasifkan oleh Pak Erick. Ex-presiden Inter Milan ini bahkan mengatakan bahwa setidaknya Indonesia membutuhkan 150 pemain terbaik untuk memperkuat timnas Indonesia di masa mendatang. Ia menghitung untuk kebutuhan timnas Indonesia U17 diperkirakan membutuhkan 55 orang pemain, kemudian U20 diproyeksikan membutuhkan 44 pemain, timnas Indonesia U23 diperkirakan membutuhkan 33 pemain, dan tim senior yang membutuhkan sekitar 22 orang pemain. Kebutuhan pemain-pemain terbaik ini dinilai memiliki peran penting dalam tim, misalnya sebagai pengganti ketika pemain lainnya mengalami cedera atau menggantikan pemain utama manakala mereka menjalani akumulasi kartu. Dan terlepas dari itu, di ajang terdekat ini yakni Piala AFF 2024, pelatih Sintayong telah resmi memanggil 33 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan di Bali yang telah dirilis di akun resmi Timnas Indonesia. Meski coach sebelumnya telah mengumumkan bahwa dirinya bakal mengandalkan tim U22 untuk Piala AFF 2024, namun dia tetap memanggil sejumlah pemain senior untuk memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2024 seperti Marcelino Ferdinand dan Asnawi Mangkualam. Termasuk dua pemain tersebut pula, ada 7 pemain yang berkarir abroad alias luar negeri yang mendapatkan panggilan dari Sintayong. Mereka yakni Justin Hubner, Pratama Arhan, Rafael Strijk, Ivar Jenner, dan Ronaldo Kuate. Beberapa pemain yang sudah mengemas caps di timnas senior seperti Hoki Caraka dan Muhammad Ferrari pun juga mendapatkan panggilan untuk ajang bergengsi ASEAN ini. Sementara itu dari daftar 33 pemain ini nantinya dipangkas menjadi 23 nama, yang berarti ada 10 nama yang akan dicoret dari skuad asuhan Sintayong. Ya, setelah kemarin sukses buat dunia terkejut sama prestasi di round ketiga, semoga saja di AFF ini Indonesia juga mampu berbicara banyak, bahkan kalau bisa untuk pertama kalinya membawa trofi juara. Tapi sekali lagi ingat, ajang ini bukanlah lagi patokan buat timnas kita. Level kita sekarang udah ada di Asia, bahkan di dunia. Jadi tetap dukung apapun kiprah Garuda dan semoga hasil terbaik juga menyertainya.